Redmi Note 11, HP yang menurut gue cukup worth it jika kalian beli di tahun 2023. Pertanyaannya, kok bisa? Gue Teguh Firmansyah dan kali ini gue akan review Redmi Note 11 di tahun 2023. Ada beberapa alasan gue masih rekomendasiin HP ini. Di awal perilisan, HP ini dibanderol dengan harga 2,6 juta untuk varian RAM 4/128GB. Sedangkan untuk varian RAM 6/128GB dibanderol dengan harga 2,8 juta. Cukup overpriced menurut gue. Namun untuk harga sekarang sudah turun sangat jauh nih. Kalau kita cek marketplace Facebook, harganya tuh udah menyentuh kisaran 1,3 hingga 1,7. Tergantung varian RAM yang kalian pilih. Untuk build quality HP ini terbuat dari plastik. Secara feel di genggaman cukup nyaman. Apalagi Redmi Note 11 ini tergolong HP seri Note yang lumayan mungil alias kecil gitu. Memiliki ketebalan sebesar 8,1 mm dengan bobot hanya 179 gram. Yang membuat HP ini terasa nyaman ketika dipakai satu tangan. Dan untuk desainnya sendiri ya menurut gue cakep-cakep aja ya. Minimalis, desain kameranya juga gak terlalu gede. Penempatannya juga pas. Jadi menurut gue untuk desain balik lagi soal selera. Di bagian bawah HP ini kalian akan nemuin port USB Type-C dengan fast charging 33 watt. Di bagian kanan ada sebuah fingerprint yang menurut gue itu responnya biasa aja, gak lambat, gak cepat juga. Geser atas sedikit ada tombol volume up dan volume down. Nah, ciri khas HP Xiaomi ini di bagian atas pasti ada ear blaster dan jack audio. Terakhir bagian kiri ada SIM tray triple slot alias dual SIM plus micro SD. Jadi kalian bebas, dia gak hybrid, dia triple slot ya. Untuk layar HP ini memiliki resolusi Full HD berjenis AMOLED 90Hz. Untuk kualitas layarnya cukup bagus di harga segini, tajam, cukup terang, dan view angle-nya juga bagus. Gak ada komplain lah soal layar. Untuk dipakai lihat video multimedia itu menurut gue masih bagus banget. Prosesor di HP ini pakai Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Varian HP ini ada RAM 4 dan RAM 6. Untuk internalnya sendiri semua udah pakai 128GB ya. Baik itu RAM 4 dan RAM 6. Ya iyalah, 2023 gitu, masih pakai 6GB emang. Dengan spek seperti itu, HP ini mendapatkan skor Antutu sebesar 312.000. Pemakaian gue sih simple ya, cuma buka WA, Facebook, IG, TikTok, dan itu masih bisa dijalanin dengan smooth oleh HP ini. Apalagi HP ini kan udah support 90Hz, jadi buat scrolling tuh enak banget. Lanjut bagian kamera. Kamera HP ini memiliki 5 buah kamera. Satu di bagian depan beresolusi 13 megapiksel dan 4 buah di belakang. Di antaranya adalah main cam dengan resolusi 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Oh ya, untuk makro dan depth-nya itu gak usah dianggap ya, karena itu cuma pemanis menurut gue. Jadi gak bakalan gue tes gitu. Dan ini beberapa sampel yang gue jepret ketika pakai Redmi Note 11. Dan ya oke, ini adalah perekaman video dari HP Redmi Note 11 dan ini gue bandingin dengan Poco X3 NFC gue ya. Kalau dilihat dari sini sih Redmi Note 11 ini agak sempit gitu viewfindernya. Jadi untuk viewfinder Poco ini lebih jauh. Untuk kualitasnya sih harus dicek dulu pakai laptop gue mana yang lebih bagus gitu. Untuk audionya kalian bisa nilai sendiri. Lanjut kita bahas soal UI. UI dari HP ini pakai MIUI 14 Android 13.
Jujur gue gak suka MIUI karena banyak iklan dan juga kurang simpel gitu. Makanya ketika kalian beli HP ini, gue saranin kalian langsung oprek aja ke best stock AWSP atau langsung custom ROM. Dan ngomongin soal UI, karena dia pakai MIUI ya, mungkin berkat MIUI tersebut HP ini lumayan awet ya. Berdasarkan pengalaman gue, HP ini baterainya tuh cukup untuk nemenin gue dari pagi sampai malam. Ya iyalah, 5000 mAh. Ditambah juga Snapdragon 680 dan MIUI. Jadi MIUI di sini menurut gue ada nilai plusnya gitu. Untuk fitur dari HP ini hanya ada 4. Yang pertama IR Blaster yang bisa kalian pakai untuk gantiin remote TV. Yang kedua NFC untuk cek e-toll. Yang ketiga speakernya udah stereo. Ya walaupun kualitasnya biasa aja tapi itu tetap sebuah fitur. Dan yang terakhir dev custom ROM ini tuh lumayan banyak banget. Kesimpulannya dengan harga 1,3 sampai 1,7 HP ini lumayan worth it untuk kalian beli di tahun 2023. Tapi ada tapinya nih, gue saranin sih kalian ambil yang varian RAM 6GB. Karena ini gue kan pakai yang varian 4GB ya, jadi buat multitasking tuh tetap kurang smooth gitu. Gak sekali atau 2 kali gue ngalamin yang namanya aplikasi FC sendiri alias dipaksa untuk stop. Ya mungkin karena RAM-nya cuma 4GB ya. Dan dengan harga segitu juga kalian udah dapetin layar yang cakep, kamera lumayan kalau dipakein Gcam, dan tentunya baterai awet. Oh iya, 33 watt itu fast charging loh, lumayan. Kalian ngecasnya tuh lumayan cepat. Dan ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau gak suka. Dan ketemu lagi di video selanjutnya.